Ayo lu, masa lu nggak mau bersensasi dikit? Bikin deh ceritanya Tyson tuh selingkuh deh apa lucu-lucuan settingan aja lucu-lucuan. Kadang-kadang jujur gue tuh tergoda mas, karena ada waktu dimana aku tuh udah hampir mau mati ya mas deh gitu. Ya biasalah nakal-nakal anak muda akhirnya kebablasan gitu. Aku tuh melihat bahwa my spirit atau roh aku tuh keluar dari badan aku. Out of body experience. Yes, jadi aku nongkrong bertiga, tapi aku tuh keluar dan aku ngelihat aku tuh nongkrong gitu loh, sama-sama si mantan pacar aku, sama si teman aku itu. Halo guys, salam dan jumpa kembali bersama saya Dede Yusuf dan kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa ya. Orang ini kenapa saya undang ke sini karena beliau ini adalah orang yang selama belasan atau mungkin sudah puluhan tahun terjun di dunia broadcast, mengalami jatuh bangun dan sekarang salah satu orang dengan vlog-vlognya yang sangat unik dan sangat menarik. Melanie Ricardo. Mas Dede Yusuf. Aduh, apa kabar Mel? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat mas. Oke, luar biasa sekali Melanie. Yes. Jadi Melanie udah datang ke sini dan beliau ini sangat memperhatikan sekali masalah protokol kesehatan ya, sehingga hari ini saya nggak bisa buka masker karena Melanie juga tetap memakai masker. Saya juga sudah menyiapkan ini. Prokesnya oke loh di sini loh, ya kan? Kita sudah antigen. Siap. Ya, masing-masing sudah antigen, sudah swab. Jadi semua benar. kita lakukan sesuai dengan prokes. That's very good. Thanks for having me mas. Thank you. Yes. So, saya manggil Melanie sebagai Melanie atau Agnes? Wow, you're doing your research nih, keren nih. Jarang-jarang seorang interviewer tuh sudah melakukan researchnya. Just call me Mel lah, panggil Mel aja. Jadi Agnes Melanie Ricardo. Agnes Melanie Siahaan sebenarnya. Ricardo sorry, is my oke. dad. Your dad is Ricardo Iya, ya. my dad Agnes tuh- Melanie Siahaan. Iya, sebenarnya Agnes Melanie Siahaan. Tapi kenapa kamu gak pilih Agnes? Agnes juga bagus kan nama Agnes. Iya sih, aku tuh dari kecil, aku kan orang Batak ya mas. Dari kecil dipanggilnya kan Agnes sebetulnya di rumah, bukan Melanie. Tapi karena orang Batak itu kan kalau di luar negeri kan Agnes. Orang Batak manggilnya bukan Agnes gitu. Jadi Agnes. Jadi tuh gua kedengarannya sounds Anes, kayak sounds like a boy gitu. Jadi gue tuh pada saat gue SMP, gue tuh berjanji, pokoknya gue akan mengganti nama gue dengan nama yang lebih feminin gitu, which is Melanie gitu. Okay. Dan ternyata kayaknya emang it brings luck in my life gitu. Oke. Jadi udah nggak pakai lagi ya? Masih kalau keluarga masih manggilnya Agnes, Agnes masih. ya? Iya. Oke, guys, sahabat-sahabat Move On. Jadi kalau di podcast Move On ini adalah cerita yang kita ingin mencarikan motivasi buat kalian-kalian yang mungkin yang merasa jatuh, merasa terpuruk, merasa galau, merasa bete atau mungkin tertinggal. Iya, betul. Apalagi masa pandemi gini ya, Mel ya. Iya. Nah, Melanie ini pengalamannya luar biasa sekali, luar biasa. Saya coba baca, saya riset dan sebagainya, ternyata ini orang jatuh bangun berkali-kali dan akhirnya comeback menjadi salah satu diva penyiar ya. Ini penyiar bukan penyanyi, diva penyiar. Iya. Jadi kalau kita lihat dulu penyiar perempuan yang komedian, yang lucu, itu pertama ada Ulfa Dwiyanti, betul. Indi Barens, Tike. Iya, betul. Setelah itu kita hilang. Iya, lebih banyak kayaknya presenter gitu ya. And then you came sebagai penyiar radio di Hard Rock, di Trax FM. Yes, wih gila. Waduh. Iya Gila, kan? CV gue dibaca semua cuy. Dan ternyata bukan hanya seorang penyiar radio, seorang sarjana hukum dengan cum laude-nya. Puji Tuhan, iya benar. Luar biasa dari Universitas Trisakti sini. Aduh gila, hebat banget sih. Emang beda kalau wakil rakyat ya, Say. Yang lagi bikin interview ya beda ya. Karena biasanya orang tuh kalau gini, Mas De, orang tuh bikin podcast. Karena kan everybody's make podcast. Which is nggak apa-apa juga kan. Maksudnya ini kan dunia yang berkompetisi dan itu sebabnya menarik gitu. Semua orang sekarang doing interview karena emang kayaknya ternyata vlog-vlog ngobrol tuh lagi disukain. Betul. Tapi aku suka banget dengan orang yang pada saat menginterview they're not coming only with zero knowledge gitu. Jadi emang benar-benar they're doing their research. Karena tau gak sih, aku tuh pernah di interview ya, nggak usah sebut lah namanya. And then in the middle of interview, ini orang ngomong gini, terus gue nanya apa lagi ya? Walaupun misalnya lu nggak tahu apa yang akan lu tanyain, itu kan kelihatan banget ngeblank gitu ya kan, kayak no preparation. I mean like I really appreciate what you've done. Thank you. Oke, jadi anyways, kembali lagi nih, seorang sarjana hukum yang terjun di penyiar. Yes. Kenapa Melanie nggak jadi seorang advokat?
kenapa nggak seorang advokat? Karena balik lagi, kenapa sarjana hukum? Karena kayaknya orang Batak, Mas De. Ya. Oh gitu. Orang Batak tuh kan majority, udahlah kau sarjana hukum aja lah gitu. Udah hukum pasti kepake lah. Orang Batak tuh rata-rata kan banyaknya tuh jadi lawyer gitu. Nah ternyata in the middle of the way sebenarnya dari kecil. Dari kecil tuh aku makanya, that's why I told you the first time I met you, aku tuh nonton catatan si Boy. Aku tuh nonton semua film-filmnya Mas Dede lah gitu. Ongki Alexander gitu. Karena dari kecil aku tuh memang benar-benar pengen jadi artis, kepingin banget. Nah tapi kalau sekarang menjadi artis terkenal tuh kan sebenarnya a lot easier, harus diakui dibandingin masa kita dulu, masa gue lah dulu gitu ya. Lu lebih lagi Mas. Amin kan sekarang lo dengan TikTok aja, bukan mengecilkan ya, tapi mungkin itu kan hal yang memudahkan orang gitu. Terus you go viral, terus lo diundang ke TV, ke podcast, artis-artis, lo bisa jadi public figure gitu. Sedangkan dulu tuh harus melewati casting dan casting banyak banget gitu. Jadi emang dari kecil aku tuh emang pengen banget menjadi seorang artis gitu. Terus darah seninya dari mana, Mel? Nggak ada, bapak emak gue kagak ada seni. Tapi sebenarnya kayak my dad itu adalah seorang dosen gitu ya. Jadi makanya dia bilang dia tuh sangat tidak mau aku tuh bergerak dalam dunia artis dan apa segala macam, karena dia tuh takutnya it's not gonna long lasting gitu. Lu harus sekolah, harus kuliah yang benar. Udah gitu kan juga bapak gue, emak gue empot-empotan tuh kuliah di Trisakti, anaknya tiga-tiganya kan gitu. Akhirnya pokoknya harus graduated dulu dari Trisakti, nilainya harus benar, barulah aku setelah itu menjadi penyiar gitu. Oke, jadi advokat ditinggalkan. Iya, ditinggalkan. Mengambil hukum karena merasa Batak ya. Itu Ember. sebabnya makanya dekat sama Hotman Paris waktu Bener. itu. Ya. Apa karena Bataknya, apa karena advokatnya? Karena semuanya cocok sama si Opung mah. Oke. Gitu. Nah, Mel, jadi gini, kita comeback ya. We know semuanya, kita tahu berita-berita Melanie pernah kena COVID. Yes, benar. Ya. Melanie juga video-videonya, YouTube-nya banyak sekali menyentuh masalah sisi-sisi kemanusiaan ya. Kemarin saya nontonin dengan Yana ya. Jadi artinya aku merasakan bahwa Melanie punya satu sense of humanism, empathy dan intelektual yang luar biasa. Oh, thank you Mas Dede. No, ini really ya. Karena apa? Kita paham zaman sekarang, tadi Melanie katakan kita banyak artis-artis juga melakukan semua dengan hadirnya media sosial juga banyak. Tetapi ya sekali lagi kita punya tanggung jawab. Exactly. Tanggung jawab moral kita pada saat kita membuat sebuah video, sebuah YouTube konten ya, yang mana kita ingin memberikan sesuatu ya katakan ada manfaatnya. Dan I love your vlog. Thank you Mas. Ya. Thank you. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit. Melanie dalam kisah-kisahnya itu pernah beberapa kali casting gagal, ditolak dan boleh dikatakan nggak dapat peran yang sesuai. Betul, iya. Pernah merasa sedih nggak waktu itu? Sedih banget. Justru aku tuh dulu tuh sering banget tertolak. Makanya ini sebetulnya si podcast Move On ini sebenarnya cocok banget di penggambaran hidup gue. Artinya sebenarnya pada saat lo tidak mau, lo menolak untuk menyerah dengan hidup, karena hidup itu tidak akan selalu mudah. Kalau apa ya di agama apapun ya, dipercaya bahwa Tuhan nggak pernah menjanjikan bahwa hari akan selalu full of rainbows. Tuhan nggak pernah menjanjikan bahwa hari akan selalu cerah. Tapi yang Tuhan janjikan adalah Dia selalu menyertai. Itu yang aku selalu percaya. Nah sebenarnya pada saat aku tuh dulu di awal-awal, aku sering banget tertolak gitu Mas De. Seperti Mas De tahu kan, misalnya kalau di Google tuh keluarlah cerita aku tuh casting bertahun-tahun gitu ya. Dan dulu tuh kenapa one of the reason why I got married dengan bule adalah sebenarnya untuk perbaikan keturunan. Karena waktu casting aku tuh kan ya cum laude, berarti kan nggak bodoh-bodoh banget ya gitu. Jadi kalau dikasih skrip aku tuh cepat banget langsung bisa improvise and then untuk mengingat gitu. Tapi selalu gagal dapat hasilnya karena yang dapat tuh adalah cewek-cewek yang blasteran gitu. Nah sampai akhirnya gue tuh ngerasa aduh gila ya, kok gue nggak dapet gitu. Oke, kalau gitu nanti kalau gue udah dewasa gue pengen menikah dengan bule supaya anak gue jadi cewek-cewek blasteran gitu. Jadi itu pembalasan dendam gitu. Jadi sebenarnya emang benar sih kalau dibilang sering tertolak, yes, moving on, yes gitu. Ya karena everything it depends on us ya kan, nggak ada yang bisa nolong kita sendiri selain ya diri kita gitu loh. Tapi itu yang membuat akhirnya Melanie loncat ke penyiar radio atau gimana? Aku tuh emang awalnya dulu sempat jadi pragawati model. Nah, aku tuh I know that I wasn't born with petite atau slim body gitu. Aku tuh kan big figure. Jadi aku setengah mati gitu ya. Kan kalau pragawati tuh harus kurus banget Mas De. Sedangkan aku tuh ibaratnya
nggak usah makan nasi goreng, nggak usah makan karbohidrat. Gue napas banyak aja gue rasa jadi lemak gitu loh, ya kan? Nah akhirnya gue udah setengah mati gitu, tiap malam tuh gue nggak makan segala macam, tapi gue nggak pernah bisa. I can never be the rockstar, you know, the rockstar quote unquote di dalam dunia modeling. Karena saat itu gue ngerasanya gue susah untuk compete dengan model-model lain yang memang sudah terlahirkan. Kan? Tinggi lumayan sih gitu. Tapi aku mikir kayaknya gue kalau bertahan di sini, gue kayak nggak, I can never be the rockstar gitu. Akhirnya gue berusaha untuk mencari apa sih yang gue tuh bisa menjadi rockstar dalam bidang itu. Oh, gue tuh dari kecil suka ngomong gitu. Dan waktu kecil nyokap gue tuh sering banget dipanggil ke sekolah karena gue tuh cerewet, suka bikin orang ketawa. Oh, dari kecil udah cerewet? Yes, gitu. Tapi nggak pernah kepikiran dulu malah nyokap tuh sering bilang, Bu tolong ya bilang anaknya kurang-kurangin ngomong di kelas gitu kan. At that point I never realize one day bahwa ternyata kebiasaan gue ngomong ini akan menghasilkan uang dan ternyata akan attract orang untuk bisa mengenal gue gitu. Nah makanya mama, ibu-ibu di rumah kalau punya anak yang mungkin lu pikir ini kekurangan, apalah ribet nggak bisa diam nih anak. You never know. Kadang-kadang ternyata itu akan menjadi sesuatu yang Tuhan pakai untuk bisa cari uang di masa in the future gitu. Nah akhirnya gue mikir apa yang gue bisa, cobalah banting setir ke penyiar radio. Penyiar. Dan kalau di penyiar itu memang dibutuhkan orang ngomong berjam-jam, nggak ada berhentinya, dan harus selalu muncul ide-ide baru. Itu yang membuat akhirnya kemampuan potensi komunikasi publiknya menjadi terasa. Yes, benar sekali. Oke, luar biasa sekali. Dan juga Melanie menjalankan yang disebut dengan intermittent fasting. Oh, intermittent fasting. Intermittent fasting. Iya, jadi intermittent fasting itu aku lakuin supaya gini Mas. Karena kan aku dalam pekerjaan aku, maksudnya aku nggak bisa bikin excuse bahwa gue emang nggak pernah terlahir dengan tulang yang kecil segala macam. Tapi kan maksudnya ini part of my responsibility as public figure. Aku ditonton orang di TV, namanya orang kan, you lucu, you're funny, you're hilarious, tapi orang senang yang namanya yang indah, yang bagus. At least aku tuh I want to be the best version of Melanie Ricardo. I can never be the best version of Sandra Dewi, Luna Maya, nggak bisa. Pokoknya I have to be the best version of Melanie Ricardo. Jadi aku melakukan dietnya juga nggak yang sampai bikin setengah mati, nggak happy juga sih. Tapi intermittent fasting menurut aku paling cocok tuh di aku, karena aku pernah nyoba keto, buat aku nggak terlalu cocok. I wasn't happy karena susah nyari makan nggak yang di tepungnya apa susah gitu loh Mas. Jadi sebelum makan gue udah repot gitu loh. Jadi kalau intermittent fasting gue makan bebasnya artinya yang cocok ke badan gue sampai certain time, berhenti, setelah itu gue puasa gitu. Dan menurut gue itu yang paling cocok buat gue sejauh ini ya. Dalam satu hari itu berarti dijeda untuk tidak makan? Biasanya gue stop makan itu jam 6 sore, baru makan lagi besoknya jam 10. Jadi menghindari makan malam. Iya, sebenarnya gitu. Jadi kurang lebih kayak puasa lah ya. Puasa itu kan juga gitu kan, kita berhenti, siangnya kita berhenti. Ini menarik sekali karena ternyata apa yang dilakukan Melanie ini mungkin bisa dicontoh oleh banyak ibu-ibu ya, wanita-wanita yang mungkin punya permasalahan berat badan. Ya, apalagi udah punya anak ya kan? Apalagi sudah punya anak. Anak dua ya Mel ya? Anak dua Mas. Anak dua, dan banyak ibu-ibu ini yang selalu mengatakan, aduh saya susah ngurusin badan atau ngelangsingin badan. Sebetulnya perlu nggak sih ngelangsingin badan? Tergantung. Mau nggak? Kalau ngerasa nggak, maksudnya kalau memang ngerasa nggak perlu dan ngerasa nyaman dengan badannya yang sudah ada sekarang, ya udah nggak apa-apa juga Mas gitu kan. I mean there are so many version of beauty kan. Kan cantik itu kan nggak harus yang kecil langsing pinggangnya kecil, enggak juga kan. Makanya orang bilang big is beautiful juga karena ada orang yang terlahirkan besar tetap aja kelihatan cantik gitu. Tapi kalau buat aku adalah gini Mas, yang bikin aku happy, yang bikin aku nyaman mungkin adalah karena kan aku harus nge-MC syuting dengan yang banyak bergerak. Kalau aku agak overweight, terus terang aku ngos-ngosan capek gitu. Nah, jadi yang aku lakuin adalah olahraga, dan aku tuh takut banget Mas De, takut banget suntik-suntik, takut banget makan obat yang katanya udah Bepom lah segala macam. Tapi kalau gue orangnya parno gitu. Walaupun mungkin memang bagus, tapi kalau gue udahlah gue natural aja gitu. Jadi gue harus mau bayar harga nih. Bayar harganya adalah kalau aku kan sekarang lagi stripping nih. Pagi udah harus jam 10 udah stripping. Stripping tiap hari. Syuting pagi sore ya. Tapi aku harus bangun lebih pagi ya, sebenarnya jam 7-an aja sih, untuk treadmill deh minimal 30 menit gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya kita emang lagi gak kepikiran, aduh males banget ya mendingan tidur segala macam, emang kadang-kadang harus sacrifice ya kan gitu. Nah buat aku olahraga itu penting, harus banget, bukan hanya untuk supaya langsing sih Mas, langsing itu bonusnya, tapi on the top of all sih buat aku supaya sehat. Karena sekarang aku ngelihat yang muda belum tentu tuh yang berangkat
terakhir, ya kan? Iya. Banyak banget aku ngeliat teman-teman aku muda-muda sakitnya udah macem-macem. Oke. Ya walaupun at the end of the day umur tuh di tangan Tuhan. Iya, Tapi kan kita kalau orang muslim bilang ikhtiar. Betul. Kita berusaha gitu ya kan, doa juga, ya kita olahraga, makan juga kalau bisa. Aku tuh bekal bawa dari rumah Mas. Tiap hari tuh mamaku yang bikin makanan supaya takutnya apalagi dengan pandemi ini ya. Kita kan nggak pernah tahu ya. Maksudnya supaya badan sehat juga, apalagi ditambah aku kan alumni Covid gitu ya kan. Supaya badan juga sehat gitu dan tiap hari I still have to meet a lot of people yang lo nggak tahu sebenarnya OTG apa enggak gitu. Betul. Oke. Itu sih Mas. Jadi guys, ya, terutama buat mama-mama muda nih, Yes. soal mau langsing atau tidak langsing itu sekedar hanya buat bonus saja. Exactly. Yang paling penting adalah mari kita rawat badan kita supaya sehat. Iya. Itu yang utama ya. Benar. Jadi olahraga, makan vitamin dan sebagainya itu adalah supaya sehat. Benar. Mel, apa sih sebuah momen yang kamu rasa kamu pernah jatuh banget, down banget? Di masa muda boleh. Oh iya, I was very naughty back then. Waktu aku masih muda tuh aku tuh bener-bener nakal luar biasa. Kalau aku masih bisa hidup sampai saat ini, masih bisa berkarya sih, it's by the grace of God, kasih karunia Tuhan. Karena ada waktu dimana aku tuh udah hampir mau mati ya Mas De gitu. And then I made my mom and my dad very disappointed. Ya biasalah nakal-nakal anak muda akhirnya kebablasan gitu. Pokoknya umur berapa? Umur waktu itu masih di radio sih aku ingat banget. Umur 20-an something lah, masih pencari jati diri. Kadang-kadang casting kok berkali-kali nggak dapat ya udahlah ke Club Disco. Oh, dari Jumat pulang baru hari Minggu lagi. Udah berantakan deh muka segala macam. Nggak pernah mikir ya kan. Tapi there's no regret. Buat aku ya sebenarnya sih kalau emang selagi muda udah bisa hidup teratur, wow, 2 thumbs up gitu. Tapi buat aku saat kemarin muda, when my age around 20s, aku kan mencari siapa sih gue sebenarnya, what's my calling in this life. Kalau sekarang justru sebenarnya sedih kalau ngeliat udah tua-tua masih bandel gitu ya. Maksudnya badan-badan udah, karena badan juga udah gak kuat Mas. Lu ngerasa gak sih? Kalau dulu tuh kayaknya gue mau berangkat ke disco lah zaman dulu sebenarnya. Ke disco hari Jumat, Sabtunya gue nge-MC masih kuat loh badan sama sekali. Kalau sekarang minyak angin udah keluar. Jadi emang bener sama Tuhan tuh emang berproses gitu loh. Tapi there's no regret karena gue sih percaya bener orang bilang pengalaman tuh adalah guru yang terbaik. Karena nggak bisa denger dari omongan orang kalau nggak experiencing sendiri gitu ya kan. Ini menarik ya. Kenapa? Karena begini. Kalau saya tanya what is your lowest point atau posisi terendah, salah satunya adalah gara-gara clubbing. Atau dunia malam. Yes. Dan saya mendengar berita kalau Melanie itu hampir mati, mulut berbusa dan sebagainya. Kenapa Mel waktu itu, Man? Kayaknya you know lah what happened, right? I went to the disco and then one thing lead to another and it was too much. Badan aku tuh ternyata kayaknya tidak mampu untuk mengendalikan. Tapi sebetulnya yang paling terberat adalah bukan saat mulut berbusa, karena saat mulut berbusa itu aku ke rumah sakit, ditolong, dikasih infus. Masih sadar? Sadar, tapi pada saat itu aku udah nggak bisa berdiri. Jadi kan duduk di mobil, udah nggak bisa berdiri. Jadi pas berhenti di rumah sakit itu langsung pakai kursi roda gitu. Dan aku ngomong dengan jujur kepada dokternya gitu, what things happen gitu. Karena aku takutnya adalah diberikan obat yang kontradiktif, bisa jadi lebih buruk gitu kan. Tapi yang parah justrunya Mas De adalah my mental illness setelah itu. Jadi setelah aku tuh udah kejadian hampir mati itu ya. Nah sebelum itu sepaginya aku tuh mengalami yang namanya probably almost that experience. Sebelum kejadian aku yang mulut berbusa itu kan sore-sore ya. Paginya gitu aku ngumpul bertiga sama my ex boyfriend sama temen juga. Nah itu nggak tahu halusinasi nggak tahu gimana, aku tuh melihat bahwa my spirit atau roh aku tuh keluar dari badan aku. Out of body experience. Yes, jadi aku nongkrong bertiga, tapi aku tuh keluar dan aku ngelihat aku tuh nongkrong gitu loh, sama si mantan pacar aku sama si teman aku itu. Kamu lagi sakit pada saat itu? No. Jadi kita abis dari klub gitu. Makanya aku bilang mungkin halusinasi nggak tahu segala macam. Tapi that's how I felt and that's what I saw gitu. Nah setelah itu sorenya akhirnya aku mulutnya berbusa-busa. We went to the hospital, tertolong. Tapi setelah itu yang aku pikir tadinya kan aku langsung tuh udah gue nggak mau lagi pokoknya stop everything gitu. Kecuali masih ngerokok gitu. Tapi aku tuh jadi paranoid all the time. Ketakutan setiap saat without any specific reason gitu. Sampai aku ke almarhum dokter Dadang Hawari untuk berobat gitu.
dibawa dimandiin segala macem lah pokoknya. Kamu sempat berketergantungan? Apa tuh? Addicted nggak terhadap what you do? Sebenarnya sih it's more recreational sih sebenarnya, Mas. Recreational, tapi ya. mungkin malam itu kebablasan dan mungkin saraf-saraf otak kita tuh tidak kuat. Alright. Itu kan yang ditakutin kan, karena kan lu nggak pernah tahu kan, kadang-kadang badan lu sebenarnya udah nggak sanggup lagi gitu. Bahkan kalau kita pikir masih asik nih, masih kuat segala macam gitu. Tambah lagi nih kira. Tambah lagi, that's what happened. Oke. Jadi catatan penting ya bahwa apapun yang dilakukan secara berlebihan Exactly. itu bukan menjadi enak. Iya, benar. Iya kan? Kita minum saja, misalnya minum air gula yang berlebihan, teh manis saja misalnya, ya jadinya diabetes. Yes, benar banget. Iya kan? Iya. Semua penyakit yang ada di tubuh kita ini umumnya adalah karena kelebihan. Iya. Kelebihan makanan, kelebihan yang enak-enak. Iya. Itu sebabnya kalau di dalam beberapa agama mengajarkan kita untuk puasa. Puasa, betul. Benar. Oke. Terus kemudian kenapa milih bule? Tadi ya kan, karena memperbaiki keturunan. Keturunan. Oke. Iya. Ketemu Tyson gitu. di mana? Ketemu Tyson through my mutual friend di Facebook. Teman aku ini teman yang udah lama banget, terus mengenalin kita gitu. Tyson pikir aku di Australia sekolah. Aku pikir Tyson bule Australia tinggal di Indonesia. Oh, gitu. Ternyata berjauhan dan ujung-ujungnya jadi gedean budget untuk pesawat kan gitu. Jadi bolak-balik sampai akhirnya setahun ya udah kita memutuskan untuk akhirnya menikah. Jadi Tyson pindah ke Indonesia. Tyson ini a good person ya. Aku pernah syuting sama dia sekali. Oh ya? Pernah waktu itu. Acara apa Mas? Yang dia main jadi Wolverine. Iya. Iya kan? Film iya. Film. Oh, sudah ikut itu? Iya. Oh iya. Jadi saya ikut, jadi saya tahu iya. di situ dan orangnya baik sekali dan sangat physical enthusiast ya. Iya, Dia sangat pengen sehat. Iya. Dan kamu udah 5 bulan sekarang ya berpisah ya? Masih? Enggak, itu 5 bulan 2020 kemarin. Oh, 2020. Sekarang udah ketemu? Balik. Iya, udah balik. Terus karena kan kemarin sempat kena lockdown di Australia. Sekarang sih enggak, udah balik. Udah di sini ya? Udah. Oke, that's good. Oke, jadi saya bisa menangkap Mela ini adalah seorang fighter. I am. Ya, you are karena dari mudanya biasa jatuh berkali-kali. Pernah mau mati juga ya, tetapi bisa bangkit. Apa sih yang membuat kamu bangkit? Kalau di karir ya Mas, career wise, aku tuh di radio dulu pernah diomongin gini. Kan zaman dulu kan belum ada kayak sekarang WhatsApp, dulu tuh masih SMS, gue inget banget ya. Aku pernah diomongin gini, Mel, lu mah keren di hard rock tuh ya, lu mah keren di radio. Tapi kalau gue bilang, lu nggak akan pernah, lu tuh hanya akan besar di radio. Lu nggak akan, you're never gonna make it on TV. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena zaman dulu Mas De, pada saat gue mulai masuk TV, itu TV mencarinya adalah cewek tuh harus yang kurus, putih, langsing, rambutnya panjang. Harus gitu mulu. Sedangkan gue teh dulu ya Allah, udah tomboy, rambutnya cepak, warna-warni segala macam. Pokoknya bener-bener berbeda dengan mainstreamnya cewek-cewek yang dicari. Kalau sekarang kan kayaknya makin yang unik, makin menarik kan gitu. Zaman dulu tuh nggak stereotype yang dicari gitu. Betul. Jadi pertama gue dapat rejection banyak sekali dari TV dan banyak sekali juga orang-orang di radio yang saat itu juga look down on me. Sebenarnya mungkin bukan look down ya, tapi maksudnya well it's their right to give their opinion kan gitu. Tapi kadang-kadang lo nggak pernah tahu bahwa apa yang kita ucapkan ke orang lain menurut kita itu kan lucu-lucuan doang, tapi ternyata itu menorehkan luka buat orang lain. Tapi di gue nih, kalau gue diomongin begitu, itu tuh oke, gue terluka pasti gitu ya. Maksudnya dikecilkan orang tuh kan it's not a good feeling. Tapi buat gue it's a fuel, itu bahan bakar. Bahan bakar untuk supaya membakar gue, supaya pada saat gue almost give up, karena banyak banget teman-teman gue Mas dari radio yang pengen of course dari dulu radio tuh banyak banget orang-orang yang menganggap radio sebagai stepping stone untuk masuk TV. Banyak banget in the middle of the way akhirnya mereka memutuskan untuk no, udah deh selesai. Gue nggak mau lagi pursue my dreams on TV. Nggak apa-apa, karena mereka juga ngerasa bahwa TV itu kan nggak pasti. Tergantung rating dan share. Dan apalagi kalau sebagai kepala keluarga, nggak bisa, susah banget kan kalau hidup kita tergantung banget dengan sesuatu yang tidak pasti. Jadi banyak yang akhirnya cabut bisnis dan segala macam gitu. Nah, gue tuh termasuk yang ngotot. Udah, gue terus jalan. Oke, luar biasa sekali. Ini catatan penting ya, bahwa hinaan ataupun kritikan jadikan bahan bakar. Exactly. Untuk kita maju, untuk kita menggali potensi diri ya. Jadi ingat guys ya, jadi kalau ada yang mengkritik kamu, ada yang mengatakan kamu gendut lah, kamu jelek lah, kamu begini, kamu begitu, jadikan itu adalah bahan bakar. Jangan dijadikan itu sebagai dendam lalu akhirnya jadi
galau, jangan, jadi bete, merusak diri sendiri. Justru harus menjadi move on. Iya kita kan? galau, kita dendam, kita kesel, orangnya udah nggak mikirin kita. Kita sendiri yang ribet, akhirnya kita dapat penyakit hati. Buat apaan, ya kan? Nah, gitu. jadi sekarang pertanyaan saya adalah, kalau di media sosial, bagaimana? Kan netizen itu kan kadang-kadang kalau mengkritik gila-gilaan, Mel. Iya, saya Mas Dede boleh cek, saya nggak pernah berantem sama netizen, nggak pernah. Kalau saya nggak suka, misalnya saya foto, pasti ada lah yang komen macam-macam segala macam. Kecuali anak ya, kalau maksudnya kalau cuma gue nih komentar segala macam, paling kalau gue nggak suka, gue blok. Selesai, udah gitu. Tapi kalau my kids yang dihina apa segala macam, ya pasti sebagai orang tua pasti kita akan bicara. Nah, tapi buat aku Mas, pada saat kita masuk ke dalam dunia entertainment itu kan dunia menjanjikan. It's a promising world. Makanya orang berlomba-lomba pada rata-rata pengen masuk kan gitu. Gitu ya? Enak Mas De. Sekarang orang kalau bilang jadi artis nggak enak, wah itu yang nggak tahu sih. Menurut gue sih ngaco. Karena gini nih, kita mau ke kamar mandi aja, dilihat kita artis. Kita itu WC dilapin dulu loh, dibersihin. Terus kita orang ngantri, nggak usah Bu, sebelah sini aja. Gue sering sekali mendapatkan privileges sebagai seorang public figure. Makanya seorang artis tuh, makanya orang bilang gini, kalau kadang-kadang ngerasa lu banyak banget sih dituntut buat sebagai artis segala macam. Ya iyalah, kita enaknya kan banyak, tanggung jawabnya juga banyak gitu. Karena apapun yang kita lakuin itu kan berimpact terhadap hidup orang lain. Nah, saran gue ini buat yang muda-muda nih, sebelum masuk ke dalam dunia entertainment, karena ini satu industri yang menghasilkan uang secara cepat, popularitas, merubah lu dari from zero to hero. Tapi juga ini dunia yang sadis. Banyak orang kenapa artis-artis yang akhirnya using drugs. Pressure Mas De, and then suicide kayak di Korea segala macam gitu kan. Karena begitu banyak omongan orang-orang, pressure dari dunia luar yang akhirnya menghantam pribadi kita. That is why menurut aku sebelum lo masuk ke dalam dunia entertainment, you have to know your value. Lo harus tahu banget siapa sih lu. Melanie itu siapa gitu. Agnes Melanie Siahaan tuh siapa. Melanie Ricardo tuh siapa. Karena pada saat orang tuh melemparkan segitu banyak ya, mungkin ada yang nyela, ada yang menghina, ada yang kasih pujian, anything. Orang kan bisa lempar kepada kita, lempar kotoran, lempar segala macam. Kalau kita nggak punya filter yang benar, itu yang akan pelan-pelan akan ngancurin jati diri kita. Akhirnya kita mulai dari tadinya tidak percaya sampai karena lo dengar tiap hari lo jelek, lo kurang bagus, lo bukan rating maker. Itu masuk ke otak lo dan pelan-pelan menggerogoti jiwa lo. Akhirnya lo habis. Lo ngerasa apa? You're not good enough. You never ever be enough gitu kan. Lo nggak pernah cukup dan lo start comparing yourself sama orang lain. And the moment you compare yourself with others, udah sukacita lo hilang. Yang ada apa? Depresi. Itu sih kalau menurut gua. What you do pada saat itu? Do you stop jadi gini, ketika banyak lemparan-lemparan itu, katakanlah negative things yang dilempar. Of course banyak. Melanie kayak cowok, suara kayak cowok, lu kurang ini, lu kurang lucu, kurang bagus, lu nggak rating maker, banyak banget. Artinya kan kita, apakah Melanie membiarkan itu masuk atau kamu membuat sebuah proteksi untuk tidak membiarkan itu masuk? Iya, aku nggak bisa protect apa yang orang lain ngomong tentang aku, karena kan aku nggak bisa. Itu kan hak setiap pribadi. Pertama aku bersyukur punya support system. Aku ada mama papa yang deket sama aku. I can tell them anything dan mereka bisa selalu mensupport dalam doa, dalam nasihat gitu ke aku. I have husband yang menerima aku apa adanya. I have my kids. Itu sih menurut aku penting banget ya Mas De. Dan di atas segalanya penting banget, makanya aku ngerasa no matter what your religion, apapun agama lo harus punya hubungan yang intim sama Tuhan. Karena kalau pada saat orang melempar segala macem, lu nggak punya strong in faith dan believe who you are gitu ya, akhirnya itu kan bikin kita hancur. So everyday misalnya orang hari ini bilang, kamu tadi kurang bagus deh, lu nggak bisa gini. Kayak misalnya ya, di tengah orang bikin cerita mengenai apalah gitu yang you know lah, yang lucu-lucuan gitu. Aku tuh kan nggak punya cerita apa-apa Mas, kehidupan ya 11 tahun, hampir 11 tahun menikah begitu aja. Nggak menarik gitu. Maksudnya loh kalau untuk dijual. Nggak ada sensasi. Nggak ada. Gitu. Padahal sekalinya sensasi kena COVID. COVID doang. Itu baru nih. Karena harus diakui Mas, YouTube gue yang cerita kehidupan rumah tangga kagak ada yang nonton. Begitu COVID, penyakit, apa segala macam, dung. Gitu. Karena people love something yang sensasional gitu. Nah, terus gue kan mikir gini Mas De, gila gue tuh apa gitu, menjual bakat talenta doang ini susah. Nah, di tengah-tengah itu dunia kan menawarkan banyak hal. Ayo lu, masa lu nggak mau bersensasi dikit? Bikin deh ceritanya Tyson tuh selingkuh deh apa, lucu-lucuan aja, lucu-lucuan. Gue I have nothing against orang yang settingan ya. Ini balik lagi, ini pilihan hidup masing-masing berbeda-beda. Bikin deh dikit biar seru. Kadang-kadang jujur gue tuh tergoda Mas. The virus
is this? Gue melewati 17 hari di rumah sakit, vena gue sampai semua bengkak-bengkak, sampai karena ditusuk-tusuk terus kan Mas De.